Hai, saya wanita berusia 20 tahunan. Saat ini berkuliah di salah satu universitas di Sulawesi. Kebetulan tempat kuliah saya ini masih satu kota dengan tempat tinggal saya. Saya sudah mempunyai pacar. Hubungan kami berjalan selama 3 tahun lamanya. Hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Dan seperti layaknya hubungan pada umumnya, kami juga memiliki masalah-masalah kecil. Akan tetapi, masalah ini kerap kali datang dan pergi. Pacar saya orang yang sangat amat baik, dan dia besar di keluarga penyayang, dengan ekonomi yang baik pula. Tapi saya tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Bermula dari saya dan pacar saya kerap kali cekcok, akibat kebiasaan buruk pacar saya, yang selalu saja tidak dapat mendengarkan orang lain ketika sedang bercerita. Masalah ini biasanya selalu diakhiri dengan dia meminta maaf dan saya mengalah. Dan pada akhirnya kami saling melupakan apa yang baru saja terjadi. Tapi ternyata perbuatan saya ini salah. Karena pada jangka panjangnya saya malah memendam perasaan tidak suka saya kepada pacar saya dan hal ini semakin menumpuk setiap harinya. Bahkan hingga mencapai titik di mana saya sudah tidak berani bercerita tentang keseharian dan masalah yang sedang saya hadapi ke pacar saya. Saya dan pacar saya sebenarnya memiliki lingkup pertemanan yang sama. Temannya adalah teman saya juga. Salah satu teman kami adalah Mas Andi. Andi ini masih satu angkatan dengan kami. Usianya hanya beda setahun lebih tua dibandingkan dengan saya. Andi tinggal satu kos dengan pacar saya. Andi pun juga sudah memiliki seorang pacar. Andi memiliki perawakan badan yang berisi, tidak gendut, tapi tidak juga kurus, pundak yang lebar, tinggi, dada yang bidang, dan muka yang, bisa dibilang cukup ganteng untuk seorang lelaki. Ketika saya berada di titik tidak bisa bercerita apapun lagi ke pacar saya, Mas Andi inilah yang menjadi pendengar setia saya, dan begitu pula saya menjadi pendengar setia Mas Andi jikalau sedang ada masalah dengan pacarnya. Mas Andi merupakan pendengar yang baik. Cara dia menatap lawan bicaranya dengan mata sayunya, cara dia membalas tiap cerita dengan bibir tipisnya, jujur membuat saya merasa luar biasa nyaman sekali. Ketawa dan suara khasnya bahkan sampai sekarang masih terngiang di pikiran saya. Suatu saat, pacar saya harus balik ke kampung halamannya. Dan sejak itu, makin lama pertemanan saya dan Andi semakin dekat. Sangat dekat, hingga orang yang melihatnya mengira bahwa kami pacaran, padahal tidak. Sekalinya kami mengobrol dan chattingan, semua kami bahas dengan asik dan seru. Hingga di suatu saat, bercandaan kami sudah melewati batas pertemanan. Kami saling goda dan kerap kali membicarakan hal-hal dewasa. Kami juga malah saling menantang satu sama lain dengan kalimat, hati-hati, nanti nyaman. Terus jadi sayang loh. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, kami jadi saling nyaman dan saling sayang. Dimulai dari gandengan tangan, pelukan, hingga ciuman, telah kami lakukan. Akhirnya nafsu dan rasa sayang kami memuncak dan membutakan kami. Kami beberapa kali berhubungan seksual. Mulai dari kamar kos Andi, hotel berbintang, hingga kamar di rumah saya, sudah menjadi saksi bisu kejadian ini. Saya sudah kecanduan dengan cara Andi memperlakukan saya, baik dari kesehariannya, hingga dari caranya memperlakukan saya di ranjang. Jujur tidak ada obatnya lagi. Terlalu enak, terlalu nyaman. Hal tersebut sempat membutakan kami dari kenyataan bahwa kami sudah sama-sama memiliki pacar.
Hingga akhirnya ketika pacar saya kembali ke kota tempat kami menuntut ilmu, dia sadar ada yang salah dengan sikap dan kelakuan saya. Saya pun akhirnya mengakui. Akan tetapi, yang saya ceritakan ke pacar saya tidak lengkap. Hanya secukupnya saja. Tidak lebih dari merasakan nyaman ke Mas Andi dan sebaliknya. Cukup saya dan Andi saja yang mengetahui kenangan indah ini. Namun pada akhirnya, saya memutuskan kedua hubungan ini, baik dengan Andi dan dengan pacar saya. Saya merasa perlu berpikir lebih jernih atas kejadian ini. Buat Mas Andi, kalau kamu mendengar ini, saya melepaskanmu bukan berarti saya sudah tidak sayang denganmu. Justru saya melepasmu karena saya masih sayang padamu. Saya tidak ingin kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena bahagia di atas penderitaan orang lain akan lebih menyakitkan daripada saya harus merelakanmu pergi. Mas Andi, saya harap kamu mengerti dengan keputusan ini. Saya juga akan berusaha untuk bahagia walau bukan denganmu. Jadi saya harap kamu juga berusaha untuk bahagia walau bukan dengan saya. Mas Andi, I love you. Kamu punya rahasia? Kirim ke